Kalau beli semangka, nih tandanya nih, yang putihnya ini. Semakin gede dia dan semakin dia warnanya krem, semakin bagus dalamnya. Bentuknya juga sama, semangka yang lonjong sama semangka yang bulat itu beda tuh. Ya, kalau yang kayak begini nih biasanya, seingat saya, yang saya ingat cuma ini doang. Tapi kalau yang lonjong sama itu hubungannya sama airnya. Ya, nanti tanya sama tukang buahnya. Sekarang saya bukan tukang buah. Tapi intinya kayak ini bener ini yang ini nih. Kayak gini nih. Jadi semakin banyak bokongnya ini yang kena tanah gitu ya. Yang warnanya krem gitu, dan semakin dia kecoklatan semakin bagus semangka. Nah, kita lihat semangka ini teman sekalian, itu Masya Allah ya. Kalau Masya Allah kita potong semangkanya. Semoga ada bijinya. Lihat, ada biji, ada biji. Ya. Ini mengandung antioksidan. Bijinya ini. Ini lemaknya. Maka biasanya Allah bukan umumnya, setahu saya yang beberapa sih, buah-buahan tertentu itu bijinya itu justru malah tinggi asam aminonya. Ya, termasuk durian. Durian itu bijinya sangat tinggi asam amino. Jadi kalau Anda makan durian, lebih baik makan bijinya. Serius. Serius. Karena itunya, dagingnya itu kan gula. Daging durian itu kan gula, maka orang banyak makan gula, lama-lama capek juga badan yang olah gula. Ya, makan durian boleh, nggak masalah. Anda makan daging duriannya mungkin 2 potong ya, bukan durian. 2 potong, 3 potong. Karena durian adalah ujian buat kita. Enak kan? Kemarin saya di mana, di Medan. Gue bayang durian Medan kayak apa kan? Masya Allah. Tapi saya berhasil melewati ujian itu. Karena emang tubuh saya sekarang makan durian agak banyak, berat, kembung saya. Ya, saya makan durian 3 atau 5 gitu kan, hanya 3 atau 5, sampai 5 aja. Karena nggak ada yang bikin, bijinya boleh dimakan, boleh, tapi direbus aja, kayak orang bikin beton tuh loh. Biji nangka, cempedak, banyak banget biji-bijinya kita bisa makan. Ini biji ini 1, bijinya bisa dimakan, sangat baik. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka ini semuanya bermanfaat. Ini ya, Masya Allah ya, kalau kita bahas semangkanya aja. Dari mulai kulit ininya, hijaunya, kulit putihnya, dagingnya sampai ke bijinya. Termasuk bijinya ini teman-teman sekalian, ini bagus banget untuk memperbaiki kualitas sperma. Masya Allah kan? Ini juga sama. Ini anggur, kurma. Udah malam. Masya Allah nih, ini ya. Kalau bapak-bapak nih mau bikin kopi pakai biji kurma tuh luar biasa manfaatnya. Makanya kalau makan kurma memang bagusnya semuanya. Jangan reaktif dulu. Bagaimana cara makan kurma langsung semuanya? Masukin ke air kayak begini. Terus dibikin kayak begini. Ini kan kayak Anda tunggu 6 jam atau 10 jam. Anda kalau udah kayak begini lama-lama si kurmanya terekstrak, keluar, masuk ke air. Maka ada seperti bahasa saya, makan kurma sama bijinya. Ini kita kenal dengan infus. Seperti itu ya, paham ya? Dan bisa kita ganti macam-macam. Mau kayak kurma boleh, mau kayak semangka boleh, macam-macam. Ya. Jadi kembali ke sini tadi. Allah SWT menciptakan mereka semua lengkap. Jadi kalau makan semangka, gimana cara makan semangka yang bagus? Kalian sudah saya bilang kan, makan semuanya. Tapi kan gak lazim. Kita kan nggak biasa makan kurma terus menerus kan, nggak biasa makan seperti ini. Maka cara makannya udah cemplungin aja. Jadi kita seperti makan kurma semangka sama kulitnya.
infus. Kalau dia Nabi kan nabis. Ya, seperti itu. Apa manfaatnya? Oh, Masya Allah, bagus sekalian. Semakin, jadi Indonesia nih, kalau kita bikin bank biji, kita punya banyak sekali biji yang bermanfaat. Rambutan itu bermanfaat bijinya. Semangka bermanfaat biji. Kurma kita nggak banyak di sini karena impor kan. Kemudian manggis, duku, durian, ya cempedak, nangka. Oh, Masya Allah, kedondong yang saya belum ketemu. Manfaatnya apa? Mungkin bermanfaat, tapi Allah Alam nggak tahu. Ya, ini kayak begini ya, Anda pagi-pagi misalkan ini ada apa sebentar parut gitu ya. Parut, kasih air panas, kasih madu, udah jadi teh antioksidan. Makannya sama ini. Masya Allah kan, ini kan tinggal dikerok. Ini coba kita bikin. Kalau biasanya urusan makan langsung diem. Tiba-tiba hening hashtagnya. Apa manfaatnya? Banyak. Bapak sekalian lemak ya. Siapa tuh namanya? Siapa? Alpukat ini. Dia lemaknya, dia proteinnya baik, protein juga. Dia mengandung lemak buat jantung juga. Cara makan alpukat yang sehat seperti apa? Jangan dikasih gula, jangan dikasih kental manis. Ya kan? Makan kayak begini pagi-pagi, sarapan. Khalifah itu gagah. Kebayang sosok khalifah gitu kan? Khalifah itu makanannya itu sehat-sehat. Masa khalifah makan cireng, cilok, seblak? Boleh nggak makan begituan? Boleh, siapa yang ngelarang? Ya, tidak apa-apa. Tapi ingat, kalau Anda makan sesuatu yang nggak sehat, Anda perlu pikirkan. Ya, pikirkan apa? Harus dibakar. Harus dibakar kalorinya. Saya sering sampaikan. Kita harus jujur. Nasi Padang itu kalau saya membahasakan nasi Padang nggak sehat, jujur aja. Tapi apakah kalau kita makan nasi Padang bermasalah? Kenapa orang zaman dulu makan nasi Padang biasa-biasa aja? Oh beda kebiasaan. Orang Padang yang dulu makan nasi Padang, mereka habis makan nasi Padang, bercangkul, beladang, bertani. Naik sepeda, naik gunung, kebakar kalorinya. Kita habis makan ngapain? Tidur, update status. Akhirnya apa? Numpuk kan semua kan? Gitu loh. Gak salah makanannya. Ya orang kita zaman dulu orang-orang kayak misalkan di sini makanan si orang sini apa? Rawon. Rawon tuh sehat. Tapi kalau nggak dibakar juga, ya apalagi mungkin rawonnya mungkin apa namanya? Mangkoknya kecil gitu ya. Dagingnya 3, 5. Yang banyak apanya? Nasinya kan. Toge mahal, nasinya banyak. Apa yang terjadi teman sekalian? Masya Allah, ya. Umpuk, gula nggak dipakai jadi lemak. Gula ingat baik-baik, gula nggak dipakai jadi lemak, itu kata kuncinya. Ya, semua gula-gula yang sifatnya gula-gula sederhana, yang berasal dari gula rafinasi atau gula olahan, lama-lama akan numpuk jadi lemak. Sekarang kita bahas contoh aja misalkan. Ini bukan untuk mencela makanan ya, tapi kita belajar. Nasi goreng misalkan. Nasi goreng itu sehat gak? Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Sehat? Kenapa gak sehat? Mudah-mudahan nggak ada yang jual di sana ya. Tak apa-apa. Beberapa kajian-kajian saya sekarang, Masya Allah, saya senang yang jualan-jualan di sekitar masjid sudah mulai berubah jualannya. Ya. Nasinya sudah gula, kan gitu kan? Terus digoreng pakai minyak, ada lemak lagi. Gula nggak dipakai jadi lemak. Pakai minyak lagi, lemak lagi. Pakai apa lagi? Tepung dari kerupuknya.
Kan ada kerupuk tuh. Kerupuk tepung nggak? Tepung. Tepung gula nggak? Gula. Ada temannya lagi? Ada. Bakwan? Masa dilupakan? Ada bakwannya. Tepung lagi. Terus makan pakai apa? Telur. Telur itu kan protein. Protein kita dipanaskan, seingat saya sih di suhu 55 derajat Celcius udah banyak yang rusak proteinnya. Terus minum apa? Gula lagi nggak? Jadi dimakan apa? Gula aja. Makan rasa. Ya. Jadi daripada kayak begitu kita ganti aja. Dari sini. Misalkan ada beli nasi goreng. Nasi goreng itu paling sehat apanya? Acarnya. Ya kan? Benar nggak? Setuju nggak? Boleh nggak makan nasi goreng? Boleh, siapa yang larang? Caranya gimana? Banyakin acarnya. Bang, beli nasi goreng. 2 sendok aja bang, nasinya. 2 sendok makan ya. Bukan centong. Sisanya bang, acar. Masya Allah itu. Sehat, Insya Allah. Karena kita udah kelebihan lemak kan? Coba jujur Bapak Ibu sekalian. Kita udah kelebihan lemak nggak sekarang? Sebagian besar. Tandanya apa? Tandanya banyak lipatan. Di mana? Perut. Gak usah dipegang-pegang, aib. Bangga lagi dipegang. Gimana nggak? Apa namanya? Dan ingat ya, lemak yang ada pada badan kita itu efeknya panjang sekali. Panjang banget. Otak dapat, tulang dapat, sendi dapat, perut dapat, ya, jantung dapat, otak apa yang terjadi? Lemot mikirnya, jantung susah tidur nanti, salah satunya, pencernaan bermasalah. Cara membuang lemaknya gimana? Dibakar, kalau enggak jangan masukin lemak. Apakah Bapak Ibu makan jeroan tiap hari? Enggak. Tapi masalahnya kita makan gula tiap hari. Gitu loh korelasinya. Ya. Kenapa bapak-bapak yang nyangkul-nyangkul, yang bangunan-bangunan pinggir jalan itu badannya six pack? Six pack loh itu. Soalnya perutnya udah hatar gitu kan. Lebih gagah daripada orang Telkomsel itu. Telkomsel duduk dia, nggak ada nyangkulnya gitu kan. Caranya gimana orang Telkomsel bisa kayak mereka? Kalau gedungnya 5 lantai, jangan naik lift. Bisa. Tek naik gitu kan. Setiap beberapa tangga, jangan begini tapi sambil tahan napas. Sebulan insya Allah kebentuk tuh badan. Serius. Ini nggak bercanda. Kebentuk karena naik tangga tuh salah bahkan ada perlombaan itu apa namanya itu? Vertical run. Ada tuh. Naik tangga. Itu ngebakar kalorinya luar biasa. Saya Pak Abu pernah nyobain jogging 12 kilo. Anda tahu kebakaran cuma berapa? 700 kalori. Satu piring nasi goreng selesai. 2 hari 12 kilo hampir 2 jam itu saya ya. Karena emang bukan pelari, pernah nyobain. Seperti itu. Jadi kita harus ngerti dulu masalahnya apa. Karena masalah yang dimakannya Mas sekarang sudah banyak masalah. Kayak sekarang kayak begini kan sudah jadi makanan nih. Ini Masya Allah teman sekalian. Ada madunya nggak? Ini kayak madunya. Makan kayak begini pagi-pagi, saben hari, jantung Anda akan sehat. Otak Anda akan sehat, pembuluh darah Anda akan sehat. Ya. Ini namanya bubur alpukat. Lagi asik Anda kan, Masya Allah, saya bertekad gitu kan, ingin mengubah diri saya lebih hidup sehat. Bikinlah kayak begini kan, makan. Tiba-tiba abang bubur lewat, teng. Terus gimana? Sampaikan selamat tinggal pada beliau. Enggak lah, tenang aja. Buburan bisa dibikin sehat gak? Bisa. Caranya gimana?
Bisa bubur ayam itu bikin sehat. Caranya berasnya diganti. Jadi beras merah, beras hitam, atau enggak beras coklat. Lebih sehat lagi bubur ayam itu kalau apa? Anda beli kuahnya, terus dikasih sayurnya banyak-banyak. Jadi mangkok itu penuh dengan kuah dan sayur. Kebayang? Kasih sambal. Nah, udah itu bubur ayamnya. Enggak ada buburnya. Bolehlah sedikit. Kan kita udah kebanyakan gula. Kalau badan Anda sudah terbentuk, sudah asik, silakan makan apa aja. Ini masalahnya puasa jarang sayur, jarang buah, jarang minum, jarang olahraga, jarang. Tiap hari makan gitu-gitu terus. Ya namanya buka pintu penyakit. Ya kasihan dokter-dokter Pak Bu sekarang. Coba lihat, Anda bayangkan. Kita sekarang kalau boleh saya katakan ya dengan kondisi kayak sekarang ini, ya yang atau tidak teredukasi apa? Bagaimana caranya ngasih tahu masyarakat untuk makan sehat? Itu yang belum. Sedangkan kuncinya di situ. Bagaimana mau sehat zaman sekarang? Semua tempat makanan udah nggak sehat semua. Lihat puskesmas sekarang, lihat rumah sakit. Rumah sakit itu paling sepi kapan? Ramadan. Ya kan? Itu kan kata kuncinya. Makanya supaya rumah sakit jangan terlalu ramai, banyakin puasa. Kan gitu kan? Karena emang puasa bikin sehat seperti itu.